Shalom saudara, di video ini saya hendak menanggapi sebuah cuplikan video dari saudara Elia Myron. Sebelumnya saya mau bilang, kemarin Elia itu tampil di panggung GRI, di GRI Pusat. Dan saya mau bilang saya sangat senang melihat dia naik di panggung GRI bersama dengan Pak Tong. Saya harap dengan kejadian itu, Elia itu bisa menjadi seorang reform yang ketat, karena saya tahu beliau masih banyak memegang teologi-teologi yang non-reform di dalam banyak video yang saya tonton. Saya sudah berapa kali membuat video tentang Elia Myron. Di video yang ini ya, yang saya buat 2 tahun lalu kira-kira itu, saya jelas mengapresiasi dia di dalam video saya. Dia orang muda, caranya lancar, dan banyak memberi diri dalam berapologetika, terutama melawan mereka yang polemikus muslim. Meskipun sekali lagi ada beberapa hal yang saya kira saya nggak sependapat dengan dia, tapi tampilnya dia di panggung GRI kemarin itu membuat saya berharap dia akan memperdalam teologi reform dan ketat dengan teologi reform. Nah, di sini ada sebuah video di mana Elia membahas tentang salah satu doktrin dalam teologi reform yang saya kira apa yang dia sampaikan di video ini itu perlu mendapat tanggapan kritis. Oleh karena itu, sebelum kita menanggapinya, mari kita nonton videonya bersama-sama. Predestinasi. Ya, itu predestinasi itu kan doktrinnya Calvin. Di dalam 5 poin tulipnya dia. Jadi total depravity, limited autonomous perseverance science, ketentuan orang kudus. Jadi itu apakah meniadakan free will? Gini, predestinasi itu bukanlah program Tuhan, bukan. Jadi predestinasi kan ada orang dipilih masuk neraka, ada double predestination, ada single predestinasi gitu kan. Jadi bukan Tuhan paksa orang untuk masuk surga, Tuhan paksa orang untuk masuk neraka. Itu bukan predestinasi, bukan begitu. Predestinasi itu adalah penentuan Allah secara pasif, bukan penentuan Allah secara aktif oleh karena pengetahuannya. Misalnya begini, Tuhan tahu saya besok akan membunuh, maka saya pasti besok akan membunuh. Saya nggak bisa nggak membunuh, karena pengetahuan Tuhan itu nggak boleh gagal. Tapi bukan Tuhan yang buat saya untuk membunuh, tapi keinginan saya sendiri. Itulah predestinasi. Nah, Tuhan tahu siapa saja yang akan masuk neraka, siapa saja orang-orang percaya yang akan masuk surga, tapi bukan Tuhan yang rancang mereka untuk ke surga dan ke neraka. Itu single predestination. Nah, apa kaitannya dengan free will? Dalam predestinasi free will juga diakui, tapi free willnya itu bukan will yang free seperti keadaan yang semula, karena sudah dipengaruhi oleh dosa. Itu pahamnya Calvin. Cuma ada yang memodifikasi lalu dijadikan double predestination. Oh, Tuhan tuh udah memaksa ini ya. Kalau Tuhan memaksa, udah ngawur itu. Tidak ada Tuhan memaksa. Udah jadi robot jadinya. Untuk apa kamu dihakimi? Untuk apa Tuhan menghakimi apa yang dia program sendiri? Kalau begitu, untuk apa dia menghakimi apa yang telah dia buat sendiri? Oh, ku jadikan orang jahat, tapi dia hakimi orang yang dia jadikan orang jahat itu. Aneh. Ya aneh kan? Nah, predestinasi itu tidak begitu. Jadi predestinasi itu sulit dimengerti karena dia mengambil sudut pandang ilahi. Jadi limited. Misalnya ketika Budi Asali dulu berdebat dengan pendeta siapa itu tentang limited dan unlimited autonomy, itu saya lihat yang apa sih yang mereka perdebatkan ini kayak nggak guna. Unlimited berkata penebusan itu tidak terbatas. Limited berkata penebusan itu terbatas. Ya, penebusan terbatas bagi Tuhan, karena dia tahu siapa aja yang akan masuk dalam tebusan itu oleh karena iman. Tapi bagi kita, mana kita tahu? Ya, bagi kita itu unlimited. Ya, bagi Tuhan itu limited. Ya, ngapain diperdebatkan? Tapi kan orang-orang zaman sekarang kan, aduh, ya gitulah. Jadi diperdebatkan biar kelihatan lebih pintar. Ya, begitulah. Ya, gitu ya kira-kira. Jadi saya sebenarnya nggak tertarik dengan debat-debat. Nah, itulah videonya. Dari apa yang dia sampaikan, saya melihat ada beberapa hal yang saya kira perlu ditanggapi secara kritis. Yaitu yang pertama, ketika dia mengatakan predestinasi adalah doktrinnya Calvin, dan itu benar. Tapi Elia salah ketika mengatakan bahwa doktrin itu ada di dalam 5 poin tulipnya. Predestinasi itu kan doktrinnya Calvin. Di dalam 5 poin tulipnya dia.
Karena yang benar adalah tulip itu adalah rangkuman oleh sebuah sinode ya, Dort, untuk doktrin Calvin. Calvin tidak pernah menyusun 5 pokok Calvinisme, tulip ini nggak pernah. Tulip atau 5 pokok Calvinisme itu disusun oleh para Calvinis jauh setelah kematian Calvin. Nah, yang kedua, mengenai single dan double predestinasi, yang mana Elia dalam video ini menekankan tentang single predestination, yang mana dalam penjelasannya Elia bukan menjelaskan tentang apa itu single dan double predestinasi, tapi Elia menjelaskan tentang predestinasi menurut pemikirannya yang lebih terkesan mengarah kepada predestinasi Yakob Arminius, bukan Calvin sama sekali, di mana dia jelaskan berkesan bahwa sesuatu terjadi karena Allah sudah mengetahui itu terjadi tanpa menentukan itu terjadi dengan sengaja. Dengan kata lain, Allah itu pasif dalam mempredestinasikan sesuatu. Makanya Elia menekankan dalam video itu bahwa predestinasi bukanlah program Tuhan. Karena dia sudah tahu bahwa pemahamannya tentang predestinasi yang mirip dengan predestinasi versi Arminius yang tadi itu akan menjebak argumennya sendiri kalau dia katakan predestinasi adalah program Tuhan. Tapi benarkah predestinasi itu adalah pengetahuan Allah secara pasif dan bukan secara aktif? Jawabannya tidak, karena yang benar adalah Allah menentukan siapa orang pilihan secara aktif, secara sengaja dan pasti. Tetapi ini bukan berarti Allah memaksa orang pilihan untuk menjadi orang pilihan, dan Allah memaksa orang jahat menjadi orang jahat. Tidak ada yang namanya paksa memaksa di dalam penentuan Allah yang aktif. Semua terjadi berdasarkan kedaulatan Allah dan kerelaan hati manusia. Terjadi bersama secara kompatibel. Kita semua mengakui Allah itu berdaulat. Amin. Ya, tidak ada yang menyangkal itu. Kita semua mengetahui manusia memiliki kesadaran atau keinginan, atau yang sering disebut sebagai kehendak bebas atau free will. Tidak ada yang menyangkal itu. Kehendak bebas itu sebenarnya nggak bebas dalam arti semena-mena seenaknya dia, tapi bebas dalam batasan yang telah dilemparkan kepada dia. Nah, kita semua mengakui itu. Ada yang namanya kehendak bebas manusia. Nah, pertanyaannya, apakah karena saya berkata Allah berdaulat, maka manusia otomatis menjadi robot? Tidak. Atau apakah karena saya berkata bahwa manusia memiliki pilihan bebas, maka Allah tidak berdaulat? Tidak juga. Lalu bagaimana? Apakah saya akan membuang dua-duanya? Ataukah saya hanya harus memilih salah satu dari keduanya itu? Kalau Allah berdaulat, maka manusia nggak bebas. Kalau manusia bebas, maka Allah nggak berdaulat. Betapa bodohnya jika kita hanya harus memilih salah satu. Kenapa kita tidak menerima keduanya? Kita bisa menerima kristologi bahwa Yesus adalah sepenuh-penuhnya Allah, tapi juga sepenuh-penuhnya manusia. Tapi kita nggak bisa menerima bahwa Allah berdaulat secara total, tapi manusia juga bertanggung jawab secara total. Allah berdaulat atas segala sesuatu, dari galaksi terbesar sampai partikel terkecil, semua berjalan dalam penentuan dan pengaturan Tuhan yang aktif. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada dalam kontrol dan kendali penuh oleh kedaulatan Allah yang maha dahsyat. Tetapi di saat yang sama, segala sesuatu di dunia ini juga terjadi menurut hukum alam, hukum sebab akibat, hukum fisika, dan manusia hidup berdasarkan kesadaran diri mereka sendiri sepenuh-penuhnya. Nah, itulah prinsip kompatibilisme, bahwa kedaulatan Allah berjalan bersama dengan kehendak bebas manusia. Tapi yang seringkali menjadi keresahan dari orang non-reform adalah terkait fakta tentang adanya dosa. Jika Allah menentukan segala sesuatu, apakah Allah yang menentukan seseorang melakukan dosa? Kalau jawabannya iya, maka otomatis orang akan denial dengan predestinasi, karena Allah terkesan seperti menjadi penentu dan dalang dari berbagai kejahatan. Tapi teman-teman, sebelum kita punya pikiran seperti itu, saya ingin mengajak kalian untuk memposisikan diri dengan benar dulu. Kita adalah manusia. Tentang apa yang benar dan apa yang salah adalah ukuran yang Allah berikan untuk kita manusia. Amin. Bisakah ukuran benar dan salah, adil dan gak adil kita ukurkan kepada Allah? Kita sebagai manusia menggunakan pikiran kita, pengertian yang berdosa kita ini, yang pendek, yang dangkal ini, kita pakai untuk menilai apa yang benar yang seharusnya Allah lakukan dan apa yang salah yang tidak seharusnya Allah lakukan.
Di dalam Alkitab, pernah nggak Allah menyuruh orang Israel membantai satu bangsa, bahkan anak-anak yang notabene masih bayi harus dibantai? Jawabannya ada dalam Yosua 6 ayat 21. Coba kalian pikir, secara prinsip keadilan, adil nggak? Allah adil nggak membunuh bayi-bayi Kanaan? Memang kita mengetahui bahwa orang Kanaan itu bejat, mereka menyembah berhala dan melakukan berbagai macam dosa. Tapi apakah anak-anak bayi juga itu harus menerima hukuman yang notabene tidak mereka lakukan? Wanita, anak-anak ya. Masakan Allah yang membiarkan Kain hidup meskipun sudah membunuh Habel, adiknya, tiba-tiba membantai anak-anak yang tidak bersalah? Saudara-saudara, semua fakta ini sebenarnya tidak menunjukkan bahwa Allah itu sewenang-wenang. Tidak. Karena kata yang tepat adalah Allah itu berdaulat. Berdaulat dengan sewenang-wenang itu berbeda. Karena istilah sewenang-wenang itu adalah istilah yang hanya bisa kita pakaikan ke manusia. Seseorang diberi jabatan, misalnya presiden. Ya, dia diberi jabatan oleh rakyat, oleh suara rakyat. Dia yang seharusnya menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang telah disepakati bersama oleh masyarakat, malah dia sewenang-wenang. Dia melanggar aturan-aturan itu. Nah, itu sewenang-wenang bisa dipakaikan kepada hal seperti itu. Tapi Allah ini kan bukan pejabat. Tidak ada yang memberi Allah jabatan. Dan tidak ada hukum yang dibuat oleh pihak lain selain Allah supaya Allah harus menjalankan tugasnya sebagai Allah wajib sesuai aturan yang pihak lain ciptakan itu. Nggak ada seperti itu. Kalau ada seperti itu, maka Allah bukan lagi Allah. Tapi seringkali kitalah yang seolah-olah menjadi pihak lain yang di luar Allah, yang membuat aturan supaya Allah itu seharusnya begini dan Allah nggak seharusnya begitu. Itulah kurang ajarnya kita, teman-teman. Nah, jadi kita kembali kepada pertanyaan tentang fakta adanya dosa tadi. Apakah predestinasi mengajarkan bahwa Allah yang menetapkan seseorang berbuat dosa? Jawabannya ya. Allah menetapkan seseorang berbuat kejahatan. Tanpa penetapan Allah, tidak ada seorang pun bisa melakukan sesuatu di luar batas penetapan Allah. Pertanyaannya, lantas kenapa Allah menghakimi orang berdosa jika toh orang berdosa itu berbuat dosa karena ditetapkan oleh Allah? Jawabannya adalah dalam prinsip kompatibilisme tadi. Orang itu melakukan dosa dengan kemauan, kesadaran, dan keinginan dirinya sendiri. Kalian bisa berkaca dari kisah Yudas Iskariot. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Apakah karena Yudas mata duitan? Atau karena dia sudah ditetapkan sebelumnya akan mengkhianati Yesus? Jawabannya kedua-duanya. Tapi meskipun alasan Yudas mengkhianati Yesus adalah karena penetapan dan kehendak bebas Yudas sendiri, tujuan Allah dalam perkara itu hanya satu, yaitu kemuliaan Allah. Ini pun yang kita imani sebenarnya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik buruk, di dalam pandangan Allah, semuanya akan memuliakan Dia pada akhirnya. Kalau kalian menolak pemahaman bahwa Allah menetapkan orang berdosa akan berbuat dosa karena Allah terkesan jahat, maka pemikiran bahwa Allah membiarkan orang berdosa berbuat dosa hanya karena pilihan orang itu sendiri, ya, itu juga akan membuat Allah terkesan jahat. Contoh, adik perempuan kalian mau diperkaos. Saat hendak diperkaos, ada teman kalian yang tiba-tiba lewat, yang kenal itu adik kalian yang akan menjadi korban pemerkosaan. Tapi teman kalian itu membiarkan itu terjadi. Adik kalian diperkaos dan teman kalian hanya lewat saja. Setelah itu, kalian melapor polisi dan pemerkaosnya tertangkap. Saat di pengadilan, ternyata teman kalian adalah saksi mata kejadian ini. Kalian lantas bertanya sebagai keluarga korban, kenapa kamu tidak berbuat apa-apa ketika melihat adik saya diperkaos? Teman kalian menjawab begini, itu kehendak bebas si pemerkaos. Saya tidak bisa memaksa dia berhenti melakukan itu, karena itu kehendak bebas dia. Teman-teman, coba kalian pikir, kalian sebagai kakak dari adik kalian itu,
yang diperkaos itu mendengar kalimat jawaban dari teman kalian, dia membiarkan itu terjadi karena dia menghargai kehendak bebas, atau dia tahu bahwa itu adalah pilihan bebas dari si pemerkaos. Tidakkah kalian akan dongkol dan heran sejadi-jadinya dengan teman kalian itu? Demikian juga jika Allah Maha Tahu, ya, dan kejahatan adalah pilihan bebas manusia saja, dan kalian bilang bahwa orang berdosa karena pilihannya, maka akan berkesan juga bahwa Allah itu begitu dinginnya hatinya, bahwa dia hanya membiarkan semua kejahatan yang terjadi di dunia ini. Ada orang yang diperkaos, dibunuh setelah diperkaos. Ada orang yang luar biasa, genosida seperti Hitler, anak-anak tak bersalah dibunuh sedemikian rupa. Allah diam saja membiarkan itu terjadi demi kehendak bebas manusia itu sendiri. Nah, makanya kalau saya berefleksi, kalaupun ada kejahatan yang terjadi kepada saya, misalnya orang berbuat jahat kepada saya, misalnya orang memperkaos keluarga saya pasti marah, menuntut orang itu untuk dipenjarakan. Tapi di sisi lain, saya tahu bahwa segala yang berjalan itu adalah berjalan dalam pimpinan Tuhan. Meskipun mungkin buruk yang saya rasakan, saya dikhianati, saya diperkaos, tapi saya percaya ini akan membawa kemuliaan bagi Allah. Kan ini yang terjadi sama Yesus kan? Di mata manusia, ketika Yesus disalib, betapa buruknya kondisi itu. Ibu Yesus melihat dia mati begitu. Murid-murid Yesus sampai lari semuanya, mengkhianati Yesus. Semuanya sulit menerima keadaan itu. Tapi tahukah, itu rencana Allah loh bagi Yesus. Itu penetapan Allah. Dia akan dikhianati oleh Yudas, dia akan dibunuh sekejam itu. Tapi semuanya soli Deo Gloria, untuk kemuliaan Allah. Makanya teman-teman, saya mengajak kalian untuk rendah hati. Posisikan diri sebagai manusia dan posisikan Allah sebagai Allah. Allah menentukan orang benar. Dia yang memilih, ya. Seseorang berdosa dia pilih menjadi orang benar, bukan karena dia benar kemudian dipilih, bukan. Tapi orangnya tadi berdosa, tapi karena Tuhan pilih dia menjadi orang benar. Nah, orang benar ini mereka menerima penginjilan, mereka percaya pada Injil, mereka menerima iman, mereka menerima persekutuan, ya. Dan itu semua dengan sadar mereka, dengan sengaja, bukan karena paksaan. Mereka hidup setiap saat dalam ketaatan kepada Kristus. Nah, Allah juga yang menetapkan orang fasik. Mereka ditetapkan berbuat kejahatan dengan sukarela hati mereka, dengan hati yang dikeraskan, dengan kefasikan. Mereka selama hidup menentang Allah dan menghujat namanya. Bahkan mereka membinasakan orang-orang yang lain, yang mungkin bahkan orang pilihan, menjadi korban dari kejahatan mereka. Tetapi akhirnya, oleh karena itu, mereka pada akhirnya akan dibinasakan. Dan dengan demikian, orang-orang yang benar mengetahui bagaimana kedaulatan Allah itu yang luar biasa, ya, bagaimana dia berdaulat, dan bahkan dia memperlihatkan bahwa hal yang dosa yang ditetapkan untuk dilakukan oleh orang jahat, itu dia benci hal seperti itu. Dan itu menjadi pelajaran juga secara sadar bagi orang benar. Nah, apakah Allah adil dan benar untuk melakukan itu semua? Menetapkan orang fasik dan menetapkan orang yang benar. Kalau saya tidak seperti itu, maka saya akan menjawab, siapa saya yang mau menilai Allah itu benar ataupun tidak benar, adil ataupun gak adil? Itu bukan porsi saya. Saya gak bisa mengadili dia yang maha adil itu. Teman-teman, coba kalian pikir apa arti frasa Allah itu maha adil. Artinya, apapun yang Allah lakukan dan putuskan dalam dunia ini, semuanya terjadi dalam keputusan Dia yang maha bijaksana. Tidak bisa salah, tidak mungkin salah, pasti benar, makanya pasti adil. Itu artinya maha adil. Allah gak pernah berbuat kesalahan. Dalam keabsolutannya, Dia gak mungkin bisa salah. Mungkin kita secara manusia melihat dalam perspektif kita, dalam dimensi kita, bahwa ada banyak hal yang mungkin salah nih Tuhan gitu.
Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa hidup orang ini begini? Kenapa ada kejahatan begini? Ada perang sini situ. Mungkin kita bingung melihat itu. Tapi tahu nggak? Jauh di atas sana, keputusan Allah sudah berjalan, sudah terjadi. Dan itu pasti pada akhirnya membawa kemuliaan. Teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini itu hanya mungkin diterima dan dimengerti oleh mereka yang rendah hati memang. Mereka yang hatinya lebih tinggi dari Allah itu pasti nggak mau menerima pengajaran ini, doktrin ini. Karena mereka selalu berpikir bahwa kebaikan dan kejahatan mereka, pilihan-pilihan mereka dalam hidup ini, semua diatur oleh mereka semata-mata terlepas dari penentuan Allah. Kalau saya enggak, bisa apa saya dalam hidup ini? Bisa apa bahkan orang jahat pun? Bisa apa ketika dia tidak Allah tetapkan untuk berbuat kejahatan? Apakah nggak mungkin Allah membuat semua orang di bumi ini menjadi orang kudus, orang suci, nggak berbuat dosa? Mungkin. Tapi kenapa ada terjadi? Kenapa ada orang jahat? Kalau kalian bilang, oh itu karena pilihan dia, maka Allah hanya nengok aja dia berbuat jahat? Ya mungkin Anda belum pernah merasakan dijahati ya. Nanti kalau Anda dijahati, Anda pikir-pikir, kenapa Allah biarkan ini terjadi ya? Kan Allah bisa menolong saya. Kenapa saya terjadi seperti ini? Kenapa ini begini? Kenapa itu begitu? Kalau kamu gak menerima doktrin ini, kamu akan selalu stuck pada pemikiran dan bingung bahwa kenapa ini terjadi? Kenapa Allah biarkan ini terjadi? Padahal Allah mampu menolong saya. Dalam pemahaman saya terima bahwa ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya, mungkin sulit awalnya saya terima, sakit, tapi saya percaya semua ini Engkau tetapkan untuk memuliakan namamu, dan itulah yang terbaik bagiku, bahwa namamu dipermuliakan lewat apa yang Engkau lakukan di dalam hidupku. Itulah predestinasi dalam ajaran Calvin ya. Allah berdaulat dalam segala sesuatu, tapi manusia juga memiliki kesadaran dan memilih dalam pilihan-pilihan yang tersedia baginya. Kalau apa yang disampaikan oleh Elia di video tadi, itu lebih cocok dengan predestinasi versi Arminius yang menolak penentuan Allah secara total. Dia menerima Allah hanya mengetahui tapi tidak menentukan. Kemudian yang terakhir, terkait Elia mengatakan debat antara Pak Budi dan Pak Mangapul Sagala yang memperdebatkan tentang prinsip limited atau unlimited. Dia bilang itu nggak guna itu. Menurut saya hal seperti ini nggak perlulah Elia bilang seperti itu. Dua orang ini ya, Brother Elia, Pak Budi dan Pak Mangapul adalah orang-orang cerdas yang ingin bertukar pikiran tentang apa yang mereka imani dari iman mereka bersama. Mereka telah banyak mengajar orang, dan tentu mereka bergumul dengan pengajaran mereka. Di satu sisi itu membuat semakin banyak orang mengetahui tentang doktrin tulip. Doktrin tulip semakin dikenal dan banyak orang semakin mempelajari prinsip-prinsip keselamatan lewat perdebatan-perdebatan seperti itu. Entah pada akhirnya orang mau setuju dengan Pak Budi ataupun mau setuju dengan Pak Mangapul, tapi mereka berdua adalah orang yang telah membawa banyak orang untuk mendengar pengajaran tentang prinsip-prinsip tulip kan, yang notabene sangat kuat dalam mengajarkan tentang soteriologi Kristen yang tentunya akan bermanfaat dalam hidup orang beriman. Sekali lagi, mereka bukan berdebat untuk kelihatan lebih pintar, bukan, tapi mereka berdebat sebagai sebuah pergumulan untuk membawa orang Kristen memiliki kedalaman dalam merenungkan karya keselamatan Allah. Bahkan mereka adalah para pengajar yang telah mengajar hal seperti itu ya, sehingga perlulah bagi mereka untuk mempertanggungjawabkan ajaran mereka ketika ada pendapat dari orang yang sebenarnya sesama pendeta memiliki pemahaman yang berbeda. Dan ini bukan hal yang salah untuk didiskusikan sebenarnya. Jadi inilah tanggapan kritis saya untuk Saudara Elia. Semoga video ini menjadi berkat ya, dan saya percaya ke depan Elia nggak akan lagi melakukan strawman seperti ini untuk Calvinism, untuk reform. Dan yang paling penting saya berharap Elia itu bisa menjadi seorang reform yang ketat dalam teologi,
karena beberapa hal yang pernah saya dengar, Elia masih banyak setuju dengan beberapa pengajaran teologi yang sebenarnya tidak lagi diakui dalam prinsip teologi reform. Ya, Tuhan memberkati. Shalom.